Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Orang yang lemah lembut bagian 2. Hari ini ayat perenungan kita masih sama, yaitu 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Orang yang lemah lembut yang kedua adalah orang yang tidak mendendam atau menyimpan kesalahan orang lain. Jujur, ini memang tidak mudah. Namun, bila ini kita lakukan, maka kuasa kasih akan membuka mata kita untuk mengalami kasih Kristus yang sesungguhnya. Dan orang lain akan melihat bagaimana kasih Kristus itu diperagakan. Jadi, kalau kita mengalami perlakuan yang tidak adil, pada waktu itulah kita menemukan kesempatan untuk bersaksi memancarkan kasih Kristus. Kita malah menjadikan hal negatif menjadi positif. Suatu hal yang tidak mudah. Sebaliknya, kalau mendendam, kita tidak akan membuahkan sesuatu. Suatu hari, kita akan dipertemukan dengan orang yang melukai kita. Dan pada waktu itu, biarlah dia menemukan kasih Kristus dalam diri kita. Kalau saudara seorang istri yang diperlakukan tidak adil oleh suami, ditekan, disakiti, dilukai, tunjukkan kasih Kristus. Tunjukkan buah-buah hidup saudara. Sebagai menantu yang ditindas oleh mertua, tunjukkan kasih dan buah hidup saudara. Ingat, ada 2 kalimat yang tidak boleh diucapkan. Yang pertama, aku tidak tahan lagi. Dan yang kedua, sampai kapan? 2 kalimat itu tidak boleh diucapkan. Kalau kita berkata, sampai kapan? Jawabnya, Tuhan yang tahu. Tuhan juga yang tahu bagaimana mengadakan terapi kesembuhan untuk karakter kita, agar kita menjadi lukisan indah di mata Allah, sehingga kehidupan kita bisa diarsipkan di kekekalan. Jadi, ketika kita bereaksi dengan benar saat mendapat perlakuan tidak adil, hal itu menjadikan lukisan yang indah di kekekalan. Semakin menyakitkan, semakin indah lukisan yang terarsip di kekekalan nanti. Namun,
Kalau kita dendam, sakit hati kita simpan, kita tidak akan sembuh, saudara. Jadi, dengan kita melepaskan pengampunan, kesembuhan jiwa kita akan berlangsung. Kita tidak boleh ada dendam kepada siapapun, sedikit pun tidak boleh. Dan jangan kita mengukur kesalahan orang dengan perasaan kita. Ingat, Tuhan mengampuni artinya pertama, Ia mengampuni semua, tidak disisakan. Kedua, Tuhan mengampuni berarti melupakan. Sejujurnya, kita tidak bisa lupa, tapi maksud melupakan adalah tidak bermaksud membalas dendam atau tidak merasakan sakitnya. Makanya kita harus bertumbuh dewasa, juga harus realistis. Waktu kita dilukai, tentu kita sakit dan tidak dalam sekejap kita merasa sembuh. Tapi makin hari kita harus makin bisa melepaskan. Sangat besar kemungkinan kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tempat di mana kita berada. Di rumah, di pekerjaan, pergaulan, di sekolah, kampus, bahkan lingkungan gereja. Di sini kita dipanggil untuk menunjukkan kelas kita sebagai bangsawan yang berperilaku seperti Kristus yang lemah lembut. Jadi, kalau kita diperlakukan tidak adil, itu bagian dari proses dan pembuktian apakah kita benar-benar berkualitas. Ingat, emas tidak takut api. Jadi kita bersyukur kalau kita diperlakukan tidak adil. Bicara seperti ini mudah, saudara, tetapi prakteknya sakitnya luar biasa. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran dan ingin menyenangkan hati Tuhan, puji Tuhan, kita pasti bisa mengerti. Semakin menyakitkan perlakuan orang, semakin kita bisa mengampuni. Kalau orang hanya membuang muka, kita bisa senyum, itu bagus. Tetapi itu masih belum ada apa-apanya. Kita harus sampai seperti Yesus yang diludahi, tetapi berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak sulit mendoakan pasangan kita supaya bertobat. Tetapi kita diajar Tuhan supaya berubah, supaya pasangan kita bertobat melalui perilaku kita. Oleh sebab itu, orang yang lemah lembut, yang tidak mendendam, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Namun terkadang mulut kita tidak sama dengan pikiran kita. Kita itu licik. Mulut kita mengampuni, tetapi hati kita belum. Mari kita belajar. Roh Kudus akan menuntun kita menjadi pribadi yang agung. Semua kita tentu rindu hal itu. Biarpun saudara dan saya miskin secara materi,
tidak terhormat di mata manusia, tidak berpendidikan, mungkin penampilan buruk di mata manusia, tidak menutup kemungkinan dan tidak menghalangi kita bertumbuh menjadi indah di mata Tuhan. Dan kiranya proses waktu membuat kita mengerti cara mengampuni dan melupakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.